Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika peminatan. Untuk pembahasan soal vektor pada buku PR Matematika Peminatan kelas 10 semester 2. Soal-soal yang akan kita bahas meliputi konsep daripada vektor, kemudian vektor posisi dan kesamaan vektor. Soal yang akan kita bahas sebanyak 15 nomor pada uji kompetensi 1. Kalau begitu, mari kita mulai. Jadi ingat, sebelum kalian kerjakan soal, terlebih dahulu kalian harus sudah memahami konsep daripada suatu vektor, kemudian vektor posisi dan kesamaan vektor. Kalau kalian sudah menguasai konsep dasar daripada yang saya sebutkan sebelumnya, maka kalian bisa mengerjakan soal-soal atau kalian dapat memahami pembahasan soal yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini. Ya, jadi di sini ada suatu gambar, ya, di mana titik pangkalnya adalah P dan titik ujungnya adalah Q, sehingga ini adalah vektor PQ. Kemudian kita disuruh menentukan vektor dalam suatu bidang ini kira-kira berapa nilainya. Nah, untuk menentukan nilainya vektor PQ, maka yang perlu kalian ingat bahwa ketika kita ingin memulai menghitung dalam suatu bidang, kita harus mulai dari sumbu X terlebih dahulu, ya, sumbu X. Jadi sumbu X itu ada dua pilihan, ke kanan itu bernilai positif, ke kiri itu bernilai negatif. Kemudian sumbu Y ke atas itu bernilai positif, kalau mengarah ke bawah berarti bernilai negatif. Sekarang dari titik pangkal menuju ke titik ujung, ingat kita mulai dari sumbu X, berarti kita akan mengarah ke kiri, ya. Kita akan mengarah ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kotak mengarah ke kiri. Ketika mengarah ke kiri berarti nilainya adalah negatif. Maka vektor PQ ini sama dengan untuk X-nya adalah negatif 5. Ya, karena ke kiri negatif, kemudian sebanyak 5 kotak. Sampai di sini, untuk menuju ke titik Q atau titik ujung, kita akan naik ke atas sebanyak 2 kotak. Pada sumbu Y, ketika kita naik ke atas, maka nilainya adalah positif. Kemudian karena kita naik 2 kotak, sehingga nilainya adalah positif 2. Maka jawaban untuk vektor PQ nilainya adalah negatif 5 dan 2. Jawabannya adalah E. Soal selanjutnya. Jadi di sini ada suatu gambar lagi. Kemudian kita disuruh menentukan pernyataan yang bernilai benar. Ya, jadi di antara option A sampai option E itu ada 5 pernyataan. Dari pernyataan ini kira-kira mana yang bernilai benar. Jadi yang pertama adalah vektor KL. Jadi kita harus menentukan yang pertama adalah vektor KL. Yang kedua adalah vektor LM. Dan yang ketiga adalah vektor MK. Ya, kita tentukan dulu vektor KL. Kalau vektor KL, maka titik pangkalnya kita mulai dari K dan titik ujungnya adalah di L. Ya. Untuk menuju ke titik ujung, titik L, maka kita harus melangkah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita melangkah sebanyak 7 kotak. Karena melangkah ke kanan pada sumbu X, maka 7 ini bernilai positif. Selanjutnya dari titik ini menuju ke titik L, itu kita turun ke bawah sebanyak 2 kotak. Ya, sebanyak 2 kotak. Karena untuk sumbu Y ketika dia mengarah ke bawah, maka nilainya adalah negatif. Sehingga untuk vektor KL adalah 7 negatif 2. Kita hapus dulu. Vektor LM.
di mana titik pangkalnya adalah L dan titik ujungnya adalah M. Nah, sekarang dari L menuju M, kita harus melangkah sebanyak 1, 2, 3, 4. Kita melangkah sebanyak 4 kotak ke arah kiri. 4 kotak. Karena pada sumbu X ketika mengarah ke kiri itu nilainya adalah bernilai negatif. Sehingga di sini negatif 4. Selanjutnya untuk menuju ke titik M, itu kita melangkah sebanyak 1 kotak ke arah bawah. 1 kotak ke arah bawah. Karena untuk sumbu Y ketika mengarah ke bawah nilainya itu bernilai negatif, maka di sini kita simpan negatif 1. Sehingga untuk vektor LM nilainya adalah negatif 4, negatif 1. Untuk vektor MK, ya, untuk vektor MK di mana titik pangkalnya adalah M dan titik ujungnya adalah K. Untuk menuju ke titik ujung, maka dari titik M kita mengarah ke kiri, ya, mengarah ke kiri sebanyak 1, 2, 3. Ada 3 kotak. 3 kotak ke kiri. Karena untuk sumbu X ketika mengarah ke kiri, maka nilainya bernilai negatif. Selanjutnya dari titik ini kita menuju ke titik ujung K, maka kita harus naik ke atas sebanyak 3 kotak. Untuk sumbu Y ketika mengarah ke atas, maka nilainya itu bernilai positif. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya adalah positif 3. Ya, sehingga vektor MK nilainya adalah negatif 3, 3. Sekarang kita lihat 7 negatif 2 untuk KL. Yang ke ini bukan. Ini bukan. Ini juga bukan. Ya, ini 7 negatif 2 ini, 7 negatif 2 ini. Ya, jadi ada C, D, sama E. Selanjutnya vektor LM negatif 4, negatif 1. Negatif 4, negatif 1. Ya, benar. Negatif 4, 1. Ya, ini salah ya. Negatif 4, negatif 1. Ya, jadi antara C dan E. Negatif 3 dengan 3. Negatif 3 dan 3. Ya, berarti jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, ya, jadi kita disuruh memperhatikan ada beberapa vektor S, T, U, V, dan W. Vektor yang sama dengan 4 negatif 3 adalah, ya, kalau 4 di sini ya, 4 berarti kita mengarah ke kanan untuk sumbu X, ya, mengarah ke kanan sebanyak 4 kotak. Kemudian untuk sumbu Y karena negatif, maka kita mengarah ke bawah sebanyak 3 kotak. Pertama, kita ke kanan sebanyak 4 kotak. Selanjutnya kita ke bawah sebanyak 3 kotak. Kita lihat di sini. Ya. Ya, vektor S lihat di sini. Kita coba 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berhenti di sini. 4 ke kanan, kemudian negatif 3, ya, berarti 3 kotak ke bawah. 1, 2, 3, ya, berarti 4 negatif 3. Maka yang memenuhi adalah vektor S. Selanjutnya, diketahui koordinat titik M negatif 2, 1 dan N 6,4. Vektor MN dapat dituliskan, ya. Jadi ini adalah bentuk soal vektor posisi. Ketika misalnya kita disuruh menentukan vektor MN, ya, maka ini nilainya sama saja dengan vektor N dikurang vektor M. Ya, jadi ketika MN berarti N dikurang M, ya, sama dengan vektor posisi N, ya, ini nilainya adalah 6, 4 dikurang dengan vektor M-nya adalah negatif 2, 1.
6 dikurang negatif 2 hasilnya adalah 8. Negatif ketemu negatif jadi positif, 6 ditambah 2 8. 4 dikurang 1 3. Maka jawabannya adalah 8 3. C. Untuk nomor 5, jika koordinat titik H negatif 5,4, vektor posisi titik H adalah, jadi ketika yang ditanyakan adalah vektor posisi dari titik H yang ini, maka nilainya akan sama dengan titik koordinatnya, dimana titik koordinatnya adalah negatif 5,4. Jadi ketika ditanya vektor posisinya, maka nilainya sama dengan titik koordinatnya, sehingga jawabannya adalah vektor posisi titik H negatif 5 4. Jawabannya adalah D. Nomor 6, di sini diketahui vektor PQ nilainya adalah negatif 2 negatif 1. Jika koordinat titik P itu 4, negatif 3, maka koordinat titik Q adalah, jadi di sini kita ketahui vektor PQ ini nilainya, kemudian titik P sudah diketahui, yang ditanyakan adalah Q, titik Q. Maka ini kita bisa gunakan juga rumus vektor posisi, di mana vektor PQ ini nilainya katanya negatif 2 negatif 1. Vektor PQ jika kita berdasarkan rumus vektor posisi, berarti vektor Q dikurang dengan vektor P sama dengan negatif 2 negatif 1. Jadi vektor posisi Q itu kita belum ketahui karena ini akan kita cari nanti ya. Sekarang titik koordinat P. Di sini ini nilainya sama saja dengan vektor posisi P. Sehingga kita ganti vektor Q dikurang vektor posisi P-nya adalah 4 negatif 3. 4 negatif 3 sama dengan negatif 2 negatif 1. Kita lanjut di sini. Karena vektor Q yang ingin kita cari, maka ini kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan, sehingga vektor Q sama dengan, karena di sini negatif, ketika pindah ruas dia akan menjadi positif. Negatif 2 negatif 1 ini tetap, kemudian ditambah dengan 4 negatif 3. 4 negatif 3 sama dengan negatif 2 tambah 4 hasilnya adalah 2. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 4. Maka jawabannya vektor Q adalah 2 negatif 4. B. Soal selanjutnya, diketahui koordinat titik Q negatif 4,1, kemudian vektor PQ nilainya negatif 6 negatif 5. Yang ditanyakan adalah koordinat titik P. Yang ditanya P-nya ya. Jadi sama saja seperti yang tadi. Pertama kita tuliskan dulu yang diketahui vektor PQ-nya. Vektor PQ sama dengan negatif 6 negatif 5. Selanjutnya rumus untuk menentukan vektor posisi, berarti vektor PQ berarti ini sama saja dengan vektor Q dikurang vektor P sama dengan negatif 6 negatif 5. Selanjutnya di sini karena yang kita mau cari adalah vektor P, kemudian di sini vektor P-nya di sini ada tanda kurang atau negatif. Karena yang kita mau cari adalah vektor koordinat titik P positif, maka negatif P ini saya pindahkan ke kanan, dan yang ini negatif 6 yang negatif 5 saya pindahkan ke kiri, sehingga menjadi
Ya, saya tuliskan di sini. Vektor Q-nya di sini adalah negatif 4, 1. Negatif 4, 1. Kemudian dikurang dengan negatif 6, negatif 5. Sama dengan, karena di sini tadi negatif, vektor posisi P ketika pindah ruas menjadi vektor posisi P positif. Selanjutnya, negatif 4 dikurang negatif 6, negatif ketemu negatif positif. Negatif 4 tambah 6, hasilnya adalah 2. 1 dikurang negatif 5, hasilnya adalah 6. Sama dengan vektor posisi P. Atau dapat saya tulis, vektor posisi P sama dengan 2, 6. 6 jawabannya adalah A. Nomor 8, diketahui koordinat titik N 4, negatif 3 dan koordinat titik N 1,2. Jika vektor posisi titik P adalah ya P yang dilambangkan huruf kecil sama dengan vektor MN. Koordinat titik P adalah ya, jadi ini merupakan contoh soal kesamaan vektor. Ya, maka tinggal kita cari nanti titik P-nya. Jadi titik koordinat P ini sama saja nilainya dengan vektor posisi P. Sehingga vektor posisi P sama dengan vektor MN. Titik koordinat M sama N sini sudah diketahui ya. Sehingga sama dengan vektor MN ini sama saja dengan vektor posisi N dikurang vektor posisi M. Sama dengan vektor posisi M-nya ini adalah 1, 2 dikurang vektor posisi M 4, negatif 3. Ya, jadi nilainya adalah, saya lanjutkan di sini, 1 dikurang 4, negatif 3, 2 dikurang negatif 3, hasilnya adalah 5. Sehingga vektor posisi P ya, untuk vektor posisi P ini sama saja nilainya dengan koordinat titik P, yaitu negatif 3, 5. Jawabannya adalah B. Nomor 9, diketahui koordinat titik P negatif 1, negatif 3. Koordinat titik Q 3, negatif 2. Dan R 2, 3. Jika vektor PQ sama dengan vektor RS, koordinat titik S adalah ya, jadi vektor posisi P dengan Q sudah diketahui, kemudian vektor posisi R sudah diketahui, tinggal S yang kita cari ya. Ini tinggal kita masukkan vektor PQ sama dengan vektor RS. Ya, rumus vektor posisi dari vektor PQ adalah Q dikurang P. Kalau yang di ruas kanan, vektor posisi S dikurang vektor posisi R. Vektor posisi Q yang ini ya, 3, negatif 2. 3, negatif 2. Dikurang vektor posisi P, negatif 1, negatif 3. Negatif 1, negatif 3. Sama dengan vektor posisi S, yaitu yang kita mau cari, dikurang vektor posisi R, 2, 3. Ya, sekarang 3 dikurang negatif 1 hasilnya adalah 4. Ya, karena negatif ketemu negatif positif. Negatif 2 dikurang negatif 3. Negatif 2 ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif 2 tambah 3 hasilnya adalah 1. Sama dengan vektor posisi S dikurang 2, 3. Lanjut ya, karena yang kita mau cari adalah vektor
koordinat titik S, di mana koordinat titik S itu sama saja nilainya dengan vektor posisi S, maka untuk yang ini ya, itu kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri sehingga nanti menjadi positif. Maka nilainya adalah 2, 3 ditambah 4, 1 sama dengan vektor posisi S. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6, 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Sehingga jawabannya adalah untuk vektor posisi S 6, 4. A. Ya, untuk soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 kita disuruh menentukan vektor posisi titik W, di mana koordinat titik W ini sama saja nilainya dengan vektor posisi W, sehingga nilainya akan sama dengan titik koordinatnya. Maka jawabannya adalah 4, negatif 2, negatif 7. E. Nomor 11. Jika koordinat titik P 5, 2, negatif 6, koordinat titik P 5, 2, negatif 6, dan koordinat titik Q negatif 3, 4, negatif 1. Vektor PQ. Ya, jadi sama saja ya. Bedanya ini kalau yang sebelumnya itu ruang dimensi 2 atau R2, di mana R2 itu memiliki dua sumbu X, Y, sedangkan kalau ruang dimensi 3 itu memiliki 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Ya, jadi cara pengerjaannya sama saja. Vektor PQ sama dengan, ini sama saja dengan vektor posisi Q dikurang vektor posisi P. Sama dengan vektor posisi Q ini nilainya sama dengan titik koordinat Q yang ini, sehingga nilainya adalah negatif 3, 4, negatif 1. Dikurang vektor posisi P, itu nilainya sama dengan koordinat titik P, yaitu 5, 2, negatif 6. Ya, negatif 3 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 8. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Negatif 1 dikurang negatif 6 hasilnya adalah, ya berarti negatif 1 ditambah 6 hasilnya adalah 5. Maka jawabannya adalah negatif 8, 2, 5. C. Soal selanjutnya, di sini diketahui koordinat titik A negatif 5, 4, 1, dan vektor AB diketahui di sini 4, negatif 2, 5. Yang ditanyakan adalah titik koordinat dari B. Ya, jadi sama saja seperti soal sebelumnya ya. Maka pertama vektor AB sama dengan 4, negatif 2, 5. Ya, bedanya dengan yang tadi, ini ruang dimensi 3. Selanjutnya rumus vektor posisi AB adalah B dikurang A sama dengan 4, negatif 2, 5. Ya, selanjutnya vektor posisi B tetap, karena itu yang mau dicari. Kemudian negatif vektor A ini kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi positif. T sama dengan 4, negatif 2, 5. Ya, pindah ruas berarti menjadi tambah vektor posisi A. Vektor posisi B sama dengan 4, negatif 2, 5 ditambah dengan vektor posisi A nya adalah negatif 5, 4, 1.
Ya, maka vektor B hasilnya adalah 4 ditambah min 5, hasilnya adalah min 1. Negatif 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2. 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Sehingga vektor posisi B, di mana nilainya sama saja dengan titik koordinat B, adalah negatif 1, 2, 6. Jawabannya E. Nomor 13. Di sini ada diketahui vektor CD 32 min 5. Jika koordinat titik D, ya di sini koordinat titik D sudah diketahui, yang ditanyakan adalah koordinat titik C. Ya, sama saja ya. T vektor CD sama dengan 32 min 5. Kemudian CD ini sama saja dengan vektor posisi D dikurang vektor posisi C, sama dengan 32 min 5. Vektor D yang ini itu sudah diketahui nilainya adalah min 2, yang ini ya, min 2, 0, 1. Dikurang vektor posisi C, ya, atau begini ya. Ya, jadi vektor posisi C ini saya pindah sebelah kanan, berarti menjadi positif, dan 32 min 5 ini saya pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri, maka menjadi negatif, sehingga 32 min 5 di sini. Ya, sama dengan negatif vektor posisi C tadi pindah ruas dari negatif menjadi positif. Bisa ya. Negatif 2 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 5. 0 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 2. 1 dikurang negatif 5 hasilnya adalah positif 6. Maka vektor posisi C ini nilainya sama saja dengan titik koordinat C, min 5, min 2, 6. Jawabannya adalah C. Nomor 14. Diketahui koordinat titik K nilainya adalah min 4, min 2, 5. Dan L, min 2, 3, 1. Jika vektor posisi titik K adalah K kecil sama dengan vektor LM, koordinat titik M adalah, ya, jadi sama saja ya. Yang ditanyakan adalah vektor M-nya, koordinat titik M, berarti yang ini ya, ini tanya. Ya, jadi kita masukkan dulu vektor posisi K sama dengan vektor LM. Vektor posisi K sama dengan vektor LM. Vektor K yang sudah diketahui nilainya min 4, min 2, 5. Min 4, min 2, 5. Sama dengan L sudah diketahui ini min 2, 3, 1. Nah, jadi L M ini sama saja dengan vektor posisi M dikurang vektor posisi L. Ya. Lanjut, min 4, min 2, 5. M ini yang mau dicari, berarti tetap dikurang L-nya adalah min 2, 3, 1. Selanjutnya karena M yang mau dicari, ya, sehingga negatif ini vektor posisi L kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri sehingga menjadi positif ya. Maka negatif 4, negatif 2, 5. Ya, ini tadi dari negatif berarti menjadi positif. Negatif 2, 3, 1. Ya, jadi yang diingat
nilai yang ada di dalam kurung ini tidak berubah. Yang berubah adalah yang di luar. Ya, sama dengan vektor posisi M. Negatif 4 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Min 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Maka titik koordinat M itu sama saja dengan vektor posisi M. Nilainya adalah negatif 6, 1, 6. Jawabannya adalah E. Ya, soal yang terakhir. Diketahui koordinat titik A 3, min 1, 4 dan koordinat titik B min 2, 5, 3 dan D 1, 6, min 2. Jika vektor AB sama dengan vektor CD, maka vektor posisi titik C adalah, ya sama juga seperti tadi ya, kita akan gunakan kesamaan vektor yang ini. Vektor AB sama dengan vektor CD. Ya, salah satu contoh soal kesamaan vektor. Ini sama saja dengan, ya, vektor AB ini sama saja dengan vektor B, vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Untuk vektor CD ini sama saja dengan vektor posisi D dikurang vektor posisi C. Vektor posisi B ini sudah ada, min 2, 5, 3. Min 2, 5, 3. Dikurang dengan vektor posisi A ini ya, 3, min 1, 4. 3, min 1, 4. Sama dengan vektor D ini ya, 1, 6, min 2. Dikurang vektor posisi C, ini yang akan kita cari. Ya, kita operasikan satu-satu. Negatif 2 dikurang 3, negatif 5. 5 dikurang min 1, 6. 3 dikurang 4, min 1. Sama dengan 1, 6, min 2. Dikurang vektor posisi C. Selanjutnya, karena kita mau cari vektor posisi C yang positif, maka ini ya, ini saya pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri, dan min 5, 6, min 1 ini saya pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga nanti min vektor posisi C ini menjadi positif, dan yang ini tanda operasinya nanti akan menjadi negatif. Maka vektor posisi C sama dengan 1, 6, min 2 dikurang dengan min 5, 6, min 1. Ya, maka jawabannya adalah 1 dikurang min 5 hasilnya adalah 6. 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Min 2 dikurang min 1 hasilnya adalah min 1. Maka jawabannya yang benar adalah 6, 0, min 1. Ya, jawabannya D. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa sering-seringlah latihan di rumah agar kalian terbiasa dalam mengerjakan soal-soal. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.